Anehnya, 53,57% saham itu dimiliki oleh perusahaan oleh publik gitu. Dibuka 23 triliun lebih. Ini cashnya lebih banyak dari BCA. IPO Bukalapak sukses sekali, 21 triliun dapat. IPO terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Tapi investor-investor kelihatannya harus menghadapi kondisi yang mengerikan di mana IPO Bukalapak merupakan IPO terbesar dalam sejarah pasar modal kita. Sampai saat ini, IPO dari Bukalapak sudah meraup dana 21 triliun rupiah. Nah, bagaimana prospek Bukalapak ke depan? Mengingat harga sahamnya sudah turun 70% lebih kan. Nah, pertama-tama langsung saja kita ke sini. Jadi IPO Bukalapak itu menurut saya IPO-nya sukses sekali. Ya, jadi dana IPO yang dia raup itu sekitar 21 triliun, itu IPO terbesar dalam sejarah Republik ini. Tapi kelihatannya investor Bukalapak harus mengalami penurunan dalam di portofolionya itu sekitar 70%. Cukup mengerikan ya, sangat mengerikan. Jadi waktu IPO itu sempat naik 25% ya. Kemudian habis itu langsung turun 70% sampai ke per video ini dibuat gitu. Nah, pertama kita lihat dari komponen pemegang sahamnya si Bukalapak. Jadi Bukalapak ini ada beberapa pihak ya. Pertama itu ada PT KMK ya, Kreatif Media Karya. Ini adalah perpanjangan tangan dari grupnya MTEK ya. Grupnya MTEK menjadi pengendali ya 23,93%. Kemudian ada API Hong Kong Investment Limited, kemudian ini sekitar 13,05%. Kemudian ada Archipelago Investment Pty Ltd. Nah, ini menguasai 9,45%. Nah, saya sering lihat nama Archipelago Investment Pty Ltd itu di beberapa perusahaan yang IPO akhir-akhir ini, seperti misalnya Mitratel ya, kemudian juga Avian ya. Nah, jadi Archipelago ini lumayan sering saya lihat namanya. Dan kalau saya nggak salah ini adalah perusahaan investasi milik Singapura ya, perusahaan Singapura. Governmentnya Singapura. Nah, kemudian anehnya 53,57% saham itu dimiliki oleh perusahaan oleh publik gitu. 53,57% itu dimiliki oleh publik. Jadi sebagian besar dimiliki Bukalapak ini dimiliki oleh publik. Jadi itu yang menurut saya juga agak aneh karena kalau misalnya kenapa kok sampai 53% itu sampai dimiliki oleh publik? Karena kan kalau misalnya perusahaannya bagus, harusnya publik itu nggak dapat jatah banyak-banyak sebenarnya. Justru dari institusi, dari pemegang saham pengendali yang lama dan sebagainya itu yang harusnya menguasai lebih banyak gitu. Tapi di case ini adalah publik menguasai lebih banyak. Nah, kemudian kita rangkai beberapa story yang ada, yaitu mundurnya Pak Rahmat Kaimuddin di bulan Desember atau Januari tahun ini ya. Jadi anehnya adalah setelah IPO di bulan Agustus, kemudian Pak Rahmat Kaimuddin sebagai CEO itu mundur gitu. Jadi ini memberikan tanda tanya sangat besar bagi kita sih. Jadi kayak kita lihat, oh habis IPO kenapa kok mundur? Nah, kita nggak tahu kenapa, karena yang disampaikan ke publik adalah Pak Rahmat Kaimuddin ini mau melayani di pemerintahan ya, masuk ke timnya Pak Luhut. Nah, tapi we never know the real reason. Apa sih reasonnya? Karena cukup aneh sih menurut saya, habis IPO kemudian CEO-nya malah mengundurkan diri. Kemudian diganti oleh Pak Wilix Halim. Nah, Pak Wilix Halim sendiri ini kalau misalnya kita lihat profilnya, 2009 adalah Computer Science and Mechatronics First Class Honors di University of Melbourne. Jadi ini menurut saya ini dari ininya aja ini orang pinter gitu. 2016 itu COO-nya Bukalapak. Jadi Pak Wilix Halim ini bukan orang lama, bukan orang baru, tapi merupakan orang lama di Bukalapak yang dulu menjabat sebagai CEO Bukalapak. Nah, Pak Wilix Halim ini juga orang yang di belakang layar lah ya. Selama ini di belakang layar ngebantu Bukalapak sampai bisa status unicorn. Kemudian di tahun 2022 menggantikan Pak Rahmat Kaimuddin yang nanti di Februari, saya lupa tanggalnya, itu ada RUPS ya, RUPS LB untuk membahas perubahan CEO ke Pak Wilix Halim. Nah, jadi kalau misalnya ini saya belum bisa banyak komentar soal new management yang dipimpin oleh Pak Wilix, tapi memang agak aneh sih kayak dari habis IPO kemudian direktur utamanya yang mengundurkan diri. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di Midas Jarvis, jadi Midas Jarvis ini kan tools di member area, jadi bagi teman-teman yang di membership harusnya akan dapat ini. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang lain itu kita ada closing price dan juga net income. Cuma karena Bukalapak masih rugi dan data harganya belum terlalu banyak, jadi kita belum bisa show. Jadi kalau misalnya ada biasanya itu, nah misalnya kayak BTPS ini kan ada ya data harga sama
net income. Jadi nanti dia ngikut biasanya. Kita balik ke Bukalapak dulu. Nah, bagaimana cara membaca ininya? Teman-teman bisa perhatikan sebenarnya cara membacanya itu adalah membaca secara perhatikan apa saja komponen yang tiba-tiba menonjol. Sebenarnya kayak gitu aja. Atau Anda lihat tren secara besarnya. Dan di sini kita akan belajar bagaimana mengambil story yang ada sebenarnya itu tercermin di dalam laporan keuangan. Nah, kalau misalnya pas Bukalapak itu kan kuartal bulan Agustus ya, bulan Agustus Bukalapak IPO. Jadi mekanisme IPO itu kan sebenarnya Bukalapak menjual sahamnya ke publik. Nah, jadi publik masuk nih. Nah, dana yang dihasilkan yaitu adalah 21 triliun. 21 triliun yang di IPO kan, uang itu masuk ke dalam kasnya Bukalapak. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ada lonjakan besar di kuartal 2 2021, aset baru 4 miliar, artinya 4 triliun ya. Di kuartal 3 ini sudah loncat dari 25 triliun. Nah, jadi dana IPO, ya jadi dana IPO 21 triliun itu masuk ke dalam cashnya perusahaan sehingga balance sheet-nya bagian aset di si Bukalapak ini naik menjadi 25 triliun. Nah, ekuitasnya juga demikian naik 21 triliun karena tambahan modal disetor. Jadi tambahan modal disetor itu artinya modal disetorkan setelah perusahaan berdiri gitu. Jadi kalau misalnya di case-nya Bukalapak di IPO berarti ada dana disetor dari publik ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat struktur balance sheet-nya, kalau misalnya kita breakdown ya. Jadi balance sheet-nya Bukalapak ini didominasi oleh kas hasil IPO. Jadi kasnya itu sekitar 90% lebih terhadap total aset yang dimiliki Bukalapak. Jadi Bukalapak ini memang sebagian besar aset yang dia punya itu adalah kas, dan kasnya itu berasal dari IPO. Nah, menariknya kalau misalnya saya sort cash yang ada di perusahaan-perusahaan di bursa, Bukalapak ini termasuk top 10 cash terbanyak. Jadi paling tinggi memang Astra International itu 60 triliun, United Tractor 31 triliun, kan United Tractor anak usahanya Astra. Kemudian ada Barito Pacific, ada BBRI, TPIA, BMRI dan Buka 23 triliun lebih. Ini cashnya lebih banyak dari BCA. BCA 23,6 triliun ya, Buka 23,637 triliun. Kemudian ada Adaro dan juga Sampurna. Jadi Bukalapak ini perusahaan teknologi baru melantai di bursa, dapat dana hasil IPO, duitnya masuk jebret langsung cashnya salah satu yang paling banyak di bursa. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan Bukalapak dengan cash yang dia punya? Nah, jadi kalau misalnya kita coba rangkai, jadi belum terlalu banyak informasi yang kita bisa ambil, tapi yang kita sudah coba jahit-jahit nih story-nya adalah Bukalapak. Pertama, dia bekerja sama, dia masuk sebagai investor strateginya di Alobank. Nah, jadi dia masuk sekitar 1,19 triliun. Ya, ini ada beritanya. Jadi Alobank sebelumnya diakuisisi oleh Pak Khairul Tanjung. Pak Khairul Tanjung masuk ke Alobank. Awalnya CT Corp Megakorp menguasai sekitar 90%. Kemudian BBHI itu ya, sebelumnya kan Alobank itu namanya BBHI Bank Hardan International. Nah, BBHI kemudian right issue. Right issue itu artinya gini, right issue itu artinya adalah misalnya ini sebuah bisnis gitu jalan. Kemudian di tengah jalan perlu tambahan modal. Nah, kemudian tambahan modal itu diminta kepada pemegang saham yang lama. Jadi pemegang saham yang sekarang tuh dimintai modal. Nah, itu adalah right issue. Nah, pada saat right issue Pak Khairul Tanjung juga melepas sahamnya itu ke Bukalapak dan juga ada Salim Group ya. Nah, jadi Salim Group masuk, kemudian Bukalapak juga masuk. Nah, Bukalapak masuk 1,19 triliun, dia menguasai 11,49% sahamnya BBHI. Nah, BBHI sendiri melalui Alobank, kalau kita lihat kondisinya memang Alobank ini setelah masuknya Pak Khairul Tanjung memang kondisinya membaik ya. Kondisi Alobank itu membaik. Dan ke depan masih ada beberapa plan yang mungkin akan dikerjakan sama Alobank. Kita tunggu saja. Tapi kalau kita lihat memang efeknya Pak Khairul Tanjung sebagai pemilik bank itu kita lihat rekam jejaknya di Bank Mega. Bank Mega juga bank yang bagus gitu. Jadi kalau kita lihat Bank Mega merupakan bank yang ROE-nya juga tinggi ya, lebih tinggi daripada BCA. Cuma memang BCA jauh lebih besar gitu kan. Tapi ya Bank Mega juga dikelola dengan baik. Nah, kemudian Bukalapak juga bekerja sama nanti dengan Trans Retail. Jadi dia akan joint venture. Joint venture tuh maksudnya gini, joint venture tuh maksudnya berdua kongsi gitu.
kongsi bikin usaha. Nah, nanti Bukalapak itu 45%, kemudian dari Trans Retail tuh menguasai 55%. Nah, jadi itu penggunaan cash yang sudah terjadi di Bukalapak. Joint venture ini belum tahu sih tanggalnya kapan, tapi ke depan kelihatan Bukalapak akan melakukan itu. Nah, bagaimana sebagai seorang investor kamu menyikapi hal-hal seperti ini gitu? Kalau kalau misalnya IPO Bukalapak sukses, sukses sekali, 21 triliun dapat. IPO terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Tapi investor-investor kelihatannya harus menghadapi kondisi yang mengerikan di mana portofolionya turun sekitar 70%. Nah, ke depan memang Bukalapak terlihat ada sedikit perbaikan, tapi dalam kuartal tiganya ini pun masih rugi ya. Jadi masih rugi 300 miliar. Jadi kalau misalnya kita pakai trailing ya, kita pakai data trailing 12 months, kita lihat ke sini, ya Bukalapak itu ya memang kerugiannya ini mulai mengecil dari 1,2 triliun sekarang menjadi 1 triliun. Nah, kerugian ini tuh memang mengecil tapi masih rugi gitu. Ruginya tuh masih sekitar 1 triliun. Dan ke depan persaingan e-commerce, kayak kita lihat e-commerce yang dominan itu kelihatannya itu adalah hanya akan ada 1-2 pemain besar yang memang dominasi. Sisanya itu sulit untuk bertahan hidup di peta persaingan e-commerce. Sehingga dengar-dengar Bukalapak juga katanya ya mau berubah menjadi perusahaan investasi. Nah, apakah itu baik atau tidak? I have no comment dan I have no idea. Dan kelihatannya dengan dana 20 triliun sedemikian besar untuk menjadi perusahaan investasi yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan lain itu juga ya fine-fine aja sih. Buktinya di BBHI juga returnnya juga luar biasa. Cuma memang di lock ya sekitar 3 tahun nggak boleh keluar. Nah, jadi ini ya untuk kondisi Bukalapak yang kita bisa update adalah lebih kurang seperti itu. Dan gimana? Apakah kamu punya saham Bukalapak? Dan kalau misalnya kamu punya, gimana menurut kamu dengan kondisi dan prospek Bukalapak setelah dia IPO? Apakah masih layak untuk dikoleksi atau justru kelihatannya wah makin parah ini? Nah, let me know in the comment, dan kalau misalnya kamu punya ide mau bahas saham apa, mau request mau dibahas saham apa, silahkan masukin ke kolom komen. So, silakan subscribe bagi yang belum subscribe, dan kalau misalnya mau join ke membership, kita sama-sama cari saham-saham harta karun, silakan join, klik link di bio. Oke, segitu dulu yang gue bisa sampaikan. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.